Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian Masjid Jabal Rahmah yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mudah-mudahan bisa terus kita aturkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak berhenti terus-menerus kita terima dan terus-menerus juga kadang-kadang kita lupakan. Maka di momentum seperti ini mari kita terus kita ingat nikmat-nikmat itu, kemudian kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur. Baik nikmat kesehatan, terutama nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melanjutkan kembali ibadah-ibadah yang sudah kita latih di bulan Ramadan untuk kemudian di pasca Ramadan, Syawal dan seterusnya kita lestarikan, kita budayakan, kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan yang mudah-mudahan tidak hilang karena hilangnya Ramadan. Karena kita adalah hamba-hamba Allah, bukan hamba-hambanya Ramadan. Allah yang kita sembah pada bulan Ramadan adalah juga Allah yang kita sembah di bulan Syawal. Sehingga harusnya ibadah-ibadah kita yang juga tidak berubah dengan perubahan bulan. Meskipun memang Ramadan adalah tempat kita beribadah menjadi lebih giat, tapi hal-hal positif yang bisa kita bangun di bulan Ramadan, kalau memang kita sanggup dan mampu untuk melanjutkannya, itu akan lebih baik untuk tetap kita lanjutkan di bulan Syawal dan seterusnya. Maka setelah kita bersyukur dengan hamdalah tadi, salawat serta salam juga sudah kita baca tadi untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga bisa terus melaksanakan ajaran-ajaran beliau, menegakkan sunnah-sunnahnya, dan termasuk mudah-mudahan kita di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kajian fikih kita pada bulan Syawal ini mungkin ya terkait fikih Syawal, terkait fikih Syawal ada beberapa ritual ibadah yang barangkali sudah rutin kita laksanakan, tetapi kajian hukumnya tidak salah untuk terus kita ulang-ulang biar semakin paham. Nah, yang pertama adalah terkait doa, yaitu doa taqabbalallahu minna wa minkum. Ini ibadah yang biasa dibaca oleh para sahabat, diajarkan Rasulullah SAW setelah mereka melakukan ibadah Ramadan full, ibadah yang luar biasa, habis-habisan energi mereka untuk beribadah di Ramadan, siang puasa, malam kemudian ibadah-ibadah sunnah qiyam Ramadan. Maka Ramadan selesai, doanya adalah taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah terima. Jadi bahasanya masih mudah-mudahan, itu sahabat, bahasanya masih mudah-mudahan. Jadi bukan
Ini Syawal adalah bulan kemenangan, gitu. Bahwa kita pasti menang, kita pasti bersih, suci, sebagaimana bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Baru saja lahir bersih, suci, betul. Tapi apakah kita seperti bayi itu atau tidak? Tidak pernah ada yang tahu. Karena Allah tidak pernah memberitahu bahwa dengan Ramadan kemarin dosa kita sudah terhapus. Tidak ada informasi bahwa tarawih yang kita kemarin laksanakan Allah terima. Tidak ada laporannya bahwa zakat fitrah, puasa kita, semua ibadah-ibadah kita Allah terima. Dan istighfar kita, kemudian doa kita fa'fu anni atau fa'fu anna, Allah terima, sehingga semua dosa kita juga terhapuskan. Tidak ada jaminannya. Maka karena tidak ada jaminan itulah kita diajarkan oleh Rasulullah setelah Ramadan selesai saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna. Mudah-mudahan Allah terima dari kita, kami, dan juga dari kalian, dari saya dan juga dari Anda. Itu ketika ketemu, salaman taqabbalallahu minna wa minkum. Ketemu lagi dengan saudara yang lain, taqabbalallahu, saling mendoakan. Maka begitu juga ini pertama kita bertemu setelah Syawal. Ya, di antara jamaah mungkin juga sudah saling berucap taqabbalallahu minna wa minkum, entah di grup, entah Japri dan seterusnya. Bagi yang baru ketemu ini, maka saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima ibadah-ibadah kita di bulan Syawal. Allah ampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan, dan setelah Ramadan ya seperti yang Allah janjikan, dengan kita mohon maaf pun kepada Allah, Allah ampuni itu semuanya. Nah, itu kesempatan yang luar biasa kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Makanya para ulama kita bukan saja kemudian melanjutkan doanya di bulan Syawal saja dengan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi setelah Syawal pun berdoa agar amal ibadah Ramadan itu diterima, itu dilanjutkan sampai 6 bulan berturut-turut setelah Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, kemudian nanti Muharram, Safar, dan setelah Safar ada Rabiul Awal. Kurang lebih sampai bulan Rabiul Awal itulah mereka berdoa agar ibadah Ramadannya diterima, karena ini ibadah yang paling maksimal dilakukan oleh seorang muslim. Tidak pernah ada ibadah yang lebih maksimal kita lakukan kecuali di bulan Ramadan. Maka ibadah itulah yang kita mintakan dan dilakukan oleh para ulama agar taqabbalallahu minna wa minkum itu. Taqabbal ya Allah, terimalah ibadah-ibadah itu. Itu 6 bulan berturut-turut, Pak. Baru kemudian setelah doa itu 6 bulan dipanjatkan, 6 bulan berikutnya setelah Rabiul Awal sampai menjelang Ramadan, doanya adalah balighna Ramadan, balighna Ramadan. Jadi bukan sekedar membaca itu pas bulan Rajab saja, sebagaimana sering diantara kita baca barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, tapi jauh sebelum Rajab itu sudah balighna Ramadan. Kenapa? Ya, Ramadan itu tempat kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, tempat kita untuk menghapus dosa sehabis-habisnya. Dan memang tugas manusia kita hidup di dunia ini sebenarnya kalau dirumuskan ya cuma 2 itu aja. Apa 2 itu? Ngumpulin pahala sama menghapus dosa. Udah itu aja. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, tidur kita, bangun kita, ngobrol kita, kerja kita, berangkat kita ke kantor atau olahraga kita, apapun itu 24 jam kita, kalau bisa harus bermuara pada 2 hal itu, yaitu agar
bisa dapat pahala sekaligus, kalau bisa sekaligus atau minimal salah satu di antara keduanya dapat pahala atau juga bisa menghapus dosa. Semua kegiatan kita kalau bisa bermuara pada dua hal itu. Dan Ramadan itu kegiatan yang dua hal tersebut bisa kita peroleh dengan luar biasa. Ya, itu Ramadan. Nah, makanya kemudian Rasulullah SAW ingatkan ketika memasuki bulan Ramadan, kalian kedatangan tamu istimewa, Syahrul Mubarak, bulan yang sangat berkah. Apa itu berkah? Nilainya sama dari sisi waktu 24 jam, 30 hari, 60 menit di setiap jamnya dan seterusnya sama. Tetapi kalau manusianya bisa memanfaatkan keberkahannya, maka waktu yang sama itu produktivitasnya bisa berbeda-beda. Karena keberkahan itu gampangnya tentang produktivitas. Ada orang yang usianya sama 60 tahun tapi nilai produktivitasnya di sisi Allah mungkin seperti ratusan tahun, 1000 tahun. Ada yang usianya cuma 5 tahun menjadi seorang muslim, tapi produktivitasnya di sisi Allah bisa jadi mengungguli usia kita yang 60, 70, 80 tahun. Misalnya ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz, baru masuk Islam itu di usia 29 tahun. Kalau kita udah Islam itu sejak lahir gitu ya, minimal orang tua kita muslim, kemudian pahala dan dosa baru diperhitungkan ketika kita usia balik. Tapi baru masuk Islam usia 29 tahun dan wafat di usia 37 tahun. Jadi 36 tahun ya, di usia 36 tahun karena usia keislamannya 7 tahun. Tapi di usia keislaman 7 tahun itu kan perhitungan usia manusia. Sedangkan usia pahalanya, wah itu berlipat-lipat dari 7 tahunnya. Kenapa? Beliau adalah tokoh Madinah. Banyak orang-orang Madinah yang masuk Islam melalui tangan beliau. Hidayah Islam itu lewat kepada atau menunjuk orang-orang Madinah, luar biasa penduduknya banyak itu, melalui tangan beliau. Maka setiap sholat mereka, pahala sholatnya juga mengalir ke Sa'ad bin Mu'adz. Puasa mereka juga mengalir ke Sa'ad bin Mu'adz. Semua apapun kebaikan orang Madinah yang dilakukan oleh mereka mengalir pahalanya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Karena ini termasuk di antara orang Madinah pertama yang masuk Islam kemudian mengajak Madinah yang lainnya. Tokoh Madinah cuma hidupnya sampai usia 36 saja. Meskipun sampai 36 saja, tapi setelah meninggal, yang muslim-muslim ini kan juga kemudian mengajak yang lain, mengajarkan agama. Itu semua pahalanya mengalir kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ini yang harusnya kita cari, yang seperti ini, pahala yang terus mengalir. Usia kita tertutup selesai oleh Allah, tapi usia pahalanya masih terus berjalan. Nah, itu Sa'ad bin Mu'adz. Barangkali keislaman kita juga ada turun andilnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya berarti ibadah kita juga mengalir pahalanya kepada Sa'ad bin Mu'adz tanpa mengurangi pahala kita sama sekali, tidak. Allah ya kayak inilah yang sering disampaikan oleh mereka sales-sales MLM itu, multi level market, ini multi level pahala. Nah, kalau bisa jangan sampai kita terjatuh pada multi level dosa, karena bisa juga ada multi level dosa itu yang lebih berbahaya. Yang kita cari adalah multi level pahalanya. Nah, itu sampai, dan rata-rata sahabat itu yang lebih daripada Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Usia mereka lebih panjang, usia kehidupannya daripada Sa'ad bin Mu'adz, apalagi yang dari Mekah. Wah, dari Mekah itu kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, pahalanya luar biasa. Mereka mengislamkan banyak orang, mengislamkan sahabat yang diislamkan, ngajak lagi dan seterusnya. Pahala mereka mengalir. Dan di antara yang pahalanya paling hebat siapa? Rasulullah SAW. Karena mereka semua Islam oleh Rasulullah.
Jadi Rasulullah dapat pahala bukan saja dapat sholawat dari kita, yang itu tidak ada efek apa-apanya bagi Rasulullah. Sholawat itu kembalinya buat kita. Rasulullah tanpa disolawati pun itu sudah dapat pahala berlipat-lipat. Kenapa? Semua yang masuk Islam kemudian mengajak Islam lagi, mereka beribadah dengan keislamannya dapat pahala. Itu pahalanya mengalir juga untuk Rasulullah SAW. Malah pahalanya Rasul itu udah luar biasa. Tidak akan ada yang mampu untuk menandingi. Itu sudah ditambah dengan jaminan Allah. Dosa apapun yang dilakukan oleh Rasulullah terampuni, meskipun Rasulullah tidak melakukan dosa. Ya, kayak bukan hanya Rasulullah, Ahlu Badar kan juga sama. Beberapa sahabat itu ada yang dijamin dosa apapun setelahnya diampuni. Apalagi Rasulullah, ini sahabat saja juga ada yang punya jaminan itu, seperti para peserta Badar. Ya. Itu orang yang sudah dapat jaminan ampunan Allah. Makanya ketika mereka berdosa, mau dihukum, pernah ada seorang prajurit Badar, ya, tentara Badar namanya Khatib bin Abi Balta'ah, berbuat dosa. Harusnya dosa tersebut membuat dia dieksekusi mati karena membocorkan rahasia negara ketika peperangan Madinah mau menyerang Mekah dalam Fathu Mekah. Wah, itu dosa besar. Karena kalau sampai itu beneran buat, Madinah bisa dalam kondisi bahaya. Tapi ternyata yang membocorkan seorang sahabat solih. Dia membocorkan juga bisa dimaafkan lah kalau untuk ukuran kita. Kenapa? Sengaja dibocorkan untuk apa? Ada yang kalau tidak dikasih tahu nanti ikut disana, keluarganya ikut mati dan seterusnya. Pengen membocorkan kepada keluarganya saja, tapi itu tetap akan seperti itu. Maka Umar sampai minta izin kepada Rasulullah untuk memenggal leher, mengeksekusi yang membocorkan rahasia negara ini. Tetapi oleh Rasulullah tidak, dia Umar, dia ahli Badar. Bukankah ahli Badar itu sudah dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah saja sudah mengampuni, masa kita tidak? Maka dimaafkan.